Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriana, mahasiswi semester 6 S1 Akuntansi Perguruan Tinggi Sultan Agung. Di sini saya akan membahas mengenai contoh pelanggaran kode etik pemerintahan dan contoh evaluasi kode perilaku korporasi. Salah satu contoh pelanggaran kode etik pemerintahan terjadi di kalangan ASN atau aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa fungsi ASN adalah ujung tombak pelayan publik dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN dituntut bersikap netral dalam menjalankan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Netralitas di sini maksudnya adalah bagian dari disiplin, kode etik, dan kode perilaku bagi ASN yang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap netralitas berarti pelanggaran terhadap disiplin, kode etik, dan kode perilaku tersebut. Contoh yang saya ambil tentang ASN yaitu dalam penyelenggaraan pemilu 2019 terdapat sejumlah kasus terkait netralitas ASN. Hasil pemantauan sejumlah lembaga pemantau di 4 kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya selama 2 hari menjelang pemungutan suara Maret hingga Mei 2019 ditemukan sedikitnya 89 kasus pelanggaran. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 66 diantaranya banyak ditemukan di media sosial. Jenis pelanggaran di media sosial yang biasa dilakukan oleh ASN adalah dengan mengunggah gambar atau foto peserta pemilu dan menanggapinya dalam bentuk komentar dan tanda like. Selain melalui media sosial, terdapat juga sejumlah bentuk pelanggaran lain seperti ketika ASN menghadiri deklarasi dukungan terhadap peserta pemilu. Selain itu, di jumlah yang sama, juga terdapat pelanggaran netralitas ASN dalam bentuk ikut terlibat dalam kampanye dan mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu. Kemudian terdapat 4 kasus di mana ASN melakukan mobilisasi terhadap orang lain untuk mendukung peserta pemilu. Ada pula bentuk pelanggaran netralitas di mana ASN hadir sebagai narasumber dalam acara yang diselenggarakan oleh peserta pemilu. Terakhir terdapat satu kasus di mana ASN terlibat dalam memasang alat peraga kampanye. Itulah sebagian contoh pelanggaran ASN dalam konteks pemilu 2019. Lanjut untuk contoh evaluasi kode perilaku korporasi, contoh kasusnya adalah Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang melihat semakin banyak kasus kejahatan kerah putih yang melibatkan emiten pasar modal. Ketua Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengungkapkan otoritas pasar modal tengah mempertimbangkan untuk mengubah aturan Bapepam nomor 10I5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit Tujuan revisi meningkatkan kualitas pengawasan terhadap emiten pasar modal. Dalam kebijakan tersebut, otoritas mewajibkan setiap emiten memiliki komite audit. Itu adalah komite yang dibawahi oleh Dewan Komisaris sebuah emiten. Komite itu bertugas memberi pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau segala hal yang disampaikan direksi kepada Dewan Komisaris. Komite ini juga berperan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dewan Komisaris. Contohnya seperti terkait laporan keuangan dan ketataan terhadap aturan perundang-undangan. Komite audit juga melaporkan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi kepada Dewan Komisaris. Intinya, komite ini terus bertugas memastikan ketepatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Setelah dievaluasi, Bapepam LK menilai keberadaan komite ini perlu diperkuat seiring dengan semakin kompleksnya dunia bisnis dan usaha saat ini. Ada beberapa poin revisi yang merupakan masukan dari Ikatan Komite Audit Indonesia atau IKAI. Bapepam harus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap emiten pasar modal itu sendiri. Mengenai kasus seperti ini, memang harus segera dilakukan tindakan yang nyata untuk meminimalisir timbulnya penyalahgunaan status kepegawaian atau kekuasaan. Selain itu, adanya revisi dalam aturan Bapepam seperti anggota komite audit ke depannya harus merupakan anggota organisasi profesi dan pembatasan jumlah anggota komite audit. Hal ini sebaiknya tidak hanya wacana semata, melainkan dapat dilakukan tindakan yang nyata dengan membuat tata kelola perusahaan yang baik, sehingga kejahatan-kejahatan yang diakibatkan oleh minimnya sistem good corporate governance dapat terlaksana dan segera teratasi dan tidak dapat terulang kembali. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.